Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini juga, saya Irnawati dari STIM Rahma Yogyakarta mau sharing ilmu juga buat tutorial tentang pembuatan sebuah aplikasi posyandu berbasis web JSP dengan JSTL, pakai HTML, dan disitu juga pakai CSS untuk membuat tampilannya. Kemudian sebelum membuat aplikasi tersebut, tentunya kita membuat dulu sebuah database. Databasenya, cara pembuatannya seperti ini. Nah, di sini kita ke home dulu. Dari sebuah localhostnya kita membuka dulu ya. Jika kita menggunakan WAM juga bisa, menggunakan SAM juga bisa. Nah, kemudian di sini misalkan untuk membuat sebuah database itu kita ketikkan di sini. Sekarang di sini saya kasih nama posyandu 1 karena saya sudah membuat databasenya yang posyandu. Kemudian di sini posyandu 2 saja. Kemudian kita klik create. Nah, cara seperti itu untuk membuat sebuah databasenya. Database ini berisi ada beberapa tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel BBBT, yaitu berat badan bayi timbang. Kemudian ada tabel anak, ada tabel ibu, ada tabel ibu hamil, ada layanan anak, ada kecamatan, ada kelurahan, ada posyandu, ada puskesmas, kemudian ada presensi petugas, dan ada juga wuspus. Kemudian untuk membuat tabel-tabel tersebut, yang pertama di sini yang saya ingin tampilkan hanya membuat salah satu tabel aja, karena pada prinsipnya membuat tabel di semua tabel itu sama. Di sini misalkan saya membuat tabel anak. Nah, gitu. Kemudian di sini misalkan di tabel anak itu sebenarnya ada berapa field? Saya sendiri lupa sebenarnya ada berapa, tapi misalkan di sini kita butuh 10 gitu. 10 field. Kemudian kita klik go. Nah, di sini tabel anaknya sudah terbuat. Sebentar, net responding. Nah, sebentar. Karena saya juga lupa untuk isi dari setiap field itu, kita buka dulu sebentar. Kok posyandu 2? Sebentar. Nah, ini struktur yang ada di tabel anak. Nah,
ternyata ada 1, 4, 6, 8, sudah 11. Kemudian kita kembali. Nah, di sini dari tabel anak itu ada nomor anak, nomor ibu, anak ke, nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal meninggal, penyebab, penolong persalinan, berat bayi lahir, punya KMS. Nah, di sini saya coba buat salah satu tabel saja. Yang pertama itu nomor anak dan nomor ibu. Nomor anak nomor anak, kemudian nomor ibu, anak ke, nama anak, itu anak ke, kemudian nomor anak ke, nama anak, tanggal lahir. Di sini nama anak, tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, JK, kemudian tanggal meninggal, penyebab, tanggal meninggal, kemudian penyebab, penolong persalinan, berat lahir, penolong persalinan badan apa tadi? Salinan, berat bayi lahir, kemudian sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu punya KMS. Sebentar, satu lagi. Untuk menambah field yang bawah tadi, nah di sini punya KMS. Itu. Kemudian di sini nomor anak ini misalkan kita menggunakan tipe data varchar. Nomor ibu menggunakan tipe data varchar, anak ke menggunakan tipe data varchar, nama anak menggunakan tipe data varchar, tanggal lahir menggunakan tipe data date, jenis kelamin menggunakan tipe data enum. Mana enum? Kita cari enum. Kemudian tanggal meninggal menggunakan tipe data date, penyebab menggunakan varchar, kemudian penolong persalinan menggunakan enum, kemudian berat bayi lahir menggunakan varchar, dan yang terakhir punya KMS menggunakan tipe data enum. Kemudian untuk length values-nya, kini untuk nomor anak misalkan 8, kemudian nomor ibu misalkan 8, anak ke 3, kemudian nama anak misalkan 50 karakter, tanggal lahir tidak diisi, jenis kelamin di sini misalkan
L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian tanggal meninggal nggak usah diisi lengnya, kemudian penyebabnya misalkan kita isi 100, kemudian penolong persalinan misalkan ada bidan, kemudian ada dukun gitu. Kemudian berat bayi lahir kita menggunakan varchar misalkan 5 saja. Kemudian misalkan punya KMS itu juga enum diisi dengan ya dan tidak, seperti itu. Kemudian untuk membuat primary key-nya itu nanti di akhir aja untuk lebih mempermudahnya. Kemudian setelah kita masukkan itu kita klik save. Kita klik save. Nah, ini ada pemberitahuan seperti ini, berarti untuk membuat salah satu tabelnya berhasil. Kemudian untuk membuat primary key-nya yaitu dengan kita tentukan misalkan di sini untuk primary key-nya yaitu nomor anak. Nah, di sini kita klik icon primary atau yang ada gambar kuncinya, kita klik. Kita kemudian klik OK. Nah, kemudian di sini juga nomor ibu. Nomor ibu itu merupakan dia merupakan kunci tamu dari tabel ibu. Nah, makanya di sini kita harus membuat indeks pada nomor ibu. Indeksnya yaitu dengan ngeklik icon gambar listrik atau Z kayak gitu. Sih cepet banget. Nah, seperti itu kita klik, maka dia akan menjadi indeks. Untuk melihat dia berhasil atau enggaknya, biasanya di sini akan muncul. Berarti itu untuk indeksnya. Oh ya, kelebihan berarti yang satu dihapus saja. Nah, berarti ini mudah membuat sebuah primary key dengan field nomor anak dan atau indeks gitu. Kemudian untuk merelasikan itu tentunya kita juga harus membuat tabel ibu. Nah, di sini untuk pembuatan relasinya kita hanya klik link relation view. Sehingga muncul seperti ini. Kemudian nah, di sini misalkan di sini dia dari database Posyandu, kemudian dari tabel ibu dan nomor ibu merupakan primary key yang di sini dijadikan kunci tamu. Makanya kita pilih ini. Kemudian misalkan di sini on delete-nya kita cascade juga bisa. Itu misalkan on update-nya cascade juga bisa. Di sini fungsi cascade itu untuk misalkan saat kita di sini kan saling berelasi. Jadi ketika di tabel ibu itu di delete, maka otomatis pada kemudian kalau di tabel ibu di update atau diganti, maka di sini juga akan ikut terganti. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik save.
Nah, secara umum pembuatan database itu sama seperti itu. Nah, di sini tadi kan tabel anak sudah. Nah, di sini tabel yang kedua yaitu ada tabel BBBT. Nah, tabel BBBT itu strukturnya ada nomor BB per TB, JK jenis kelamin, kurus sekali, kurus bawah, kurus atas, normal bawah, normal atas, dan gemuk. Kemudian di sini yang menjadi primary key yaitu nomor BB per TB. Nomor BB per TB itu menggunakan tipe varchar, jenis kelamin enum, L sebagai laki-laki, P perempuan, kemudian dan yang lain menggunakan tipe data float. Kemudian di tabel ibu itu strukturnya ada nomor ibu sebagai primary key dengan tipe data varchar dengan panjangnya 12, nama ibu varchar 25, alamat teks, nomor posyandu varchar 12, nama suami varchar 25, tanggal lahir ibu varchar 21, kelompok dasawisma inum berisi melati, mawar dan seroja, kemudian tanggal ibu meninggal. Di sini varchar ya. Kemudian penyebab meninggal teks, tahapan KS, inum ya atau tidak, keadaan ibu, inum hamil dalam linksnya hamil, wus atau pus. Kemudian di sini ada tabel ibu hamil. Strukturnya ada nomor layanan ibu sebagai primary key dengan tipe varchar panjang 12, nomor ibu sebagai indeks varchar 12, pelayanan inum ada TT1, TT2, 3, 4, 5, BKS1, 2, 3, kapsul dan yudium. Kemudian tanggal pelayanan di sini menggunakan varchar, umur kehamilan menggunakan float, resiko kehamilan ada inum dengan values-nya rendah, tinggi, sangat tinggi. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel kecamatan. Strukturnya ada nomor kecamatan dan nama kecamatan. Nama kecamatan digunakan sebagai primary key dengan tipe varchar panjang 12, nama kecamatannya tipe varchar dengan panjang 25. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel kelurahan yang strukturnya ada nomor kelurahan sebagai primary ke tipe varchar panjang 12, nama kelurahan varchar 25, nomor puskesmas sebagai indeks dengan varchar panjangnya 12. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel layanan anak. Kemudian di situ strukturnya berisi nomor layanan anak sebagai primary key dengan tipe varchar panjang 12, kemudian nomor anak sebagai indeks, tipe data varchar panjang 12, timbang dengan tipe data float, pelayanan dengan tipe data enum yang values-nya ada sirup Fe, vitamin A, oralit, PMT, pirantel dan ideal. Kemudian imunisasi tipenya enum juga, di situ values-nya ada TT, campak dan folio. Tanggal pelayanan date, nomor BB per TB varchar 12, standar timbang varchar 12, hasil timbang varchar 12, status gizi inum dengan values-nya buruk, baik dan sangat baik. Kemudian tabel berikutnya yaitu tabel petugas. Di tabel petugas itu strukturnya ada nomor petugas dengan tipe datanya varchar panjang 12, nama petugas varchar 25, jabatan tipe datanya enum dengan values-nya kader, bidan dan petugas. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel posyandu. Tabel posyandu itu struktur tabelnya ada nomor posyandu sebagai primary key dengan tipe data varchar panjang 12, nama posyandu varchar 25, nomor kelurahan sebagai indeks dia atau kunci tamu yang tipe datanya varchar dengan panjang 12. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel presensi petugas yang struktur tabelnya adalah
nomor presensi petugas, di situ sebagai primary key dengan tipe varchar 12, kemudian nomor petugas, nomor posyandu itu merupakan kunci tamu atau indeks dengan tipe data varchar dan panjangnya 12, kemudian tanggal presensi tipe datanya varchar dengan panjang 21. Kemudian puskesmas, struktur tabelnya ada nomor puskesmas sebagai primary key dengan tipe data varchar panjangnya 12, kemudian nama puskesmas tipe data varchar panjang 25, nomor kecamatan merupakan kunci tamu atau indeks yang tipe datanya varchar panjangnya 12 juga. Kemudian dan yang terakhir yaitu ada tabel wuspus. Itu strukturnya ada nomor layanan wuspus, tipe datanya varchar panjang 12, kemudian ada merupakan primary key, kemudian ada field nomor ibu. Nomor ibu merupakan kunci tamu dengan tipe varchar panjang 12, ada lila tipe data varchar panjang 12, pelayanan tipe datanya enom dengan values-nya kapsul yodium imunisasi TT, kemudian tanggal layanan tipe datanya varchar panjang 21, kemudian field-nya ada kontrasepsi lama, tipenya enum yang values-nya pil, suntik, dan spiral, kemudian yang field terakhir ada kontrasepsi baru, tipe datanya enum dengan values pil, suntik, dan spiral. Nah, semua itu dibuat kemudian dengan klik save otomatis menyimpan. Untuk membuat primary key tadi dengan mengklik tombol icon primary yang bergambar kunci, kemudian untuk membuat indeks yang sebagai kunci tamu dengan mengindekskan atau mengklik tombol indeks yang bergambar petir, kemudian untuk membuat relasi tadi dengan klik link relation view, isikan fieldnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sesuai yang ditutorialkan pada tabel anak tadi. Demikian untuk pembuatan database-nya. Iya, setelah kita membuat database tadi, nah database itu sudah selesai dibuat seperti ini tadi. Nah, maka kita lanjut untuk membuat aplikasinya, yaitu aplikasi posyandu. Langsung saja untuk cara pembuatannya. Yang langkah pertama kita klik file, kemudian kita pilih new project. Tunggu sampai muncul beberapa fitur. Nah, karena NetBeans ini termasuk aplikasi yang berat, maka prosesnya pun nanti mungkin akan lama. Ya, kita sabar dulu aja. Nah, karena aplikasi ini merupakan aplikasi web, yaitu berbasis web, maka kita pilih yang di sini itu Java Web. Nah, kita pilih Java Web ini, kemudian kita pilih web application, kemudian kita klik next.
Kita tunggu sampai langkah berikutnya muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini merupakan project. Kita ketikkan project name-nya. Misalkan di sini saya ketikkan aplikasi Posyandu 2. Nah, saya sudah membuat aplikasi Posyandu yang pertama. Jadi di sini saya membuat aplikasi Posyandu yang kedua dengan dikasih tambahan angka 2. Kemudian kita tentukan project location-nya dengan klik browse. Aduh, lama sekali. Nah, misalkan kita simpen nanti programnya di local disk E di sini, maka langsung kita klik open. Kemudian di sini ada use dedicated folder for storing libraries. Kita klik atau kita centang, kemudian kita klik next. Kemudian kita centang juga enable context and dependency injection, kemudian kita klik next. Kemudian langsung kita klik finish. Nah, di sini kita tidak perlu mencentang karena kita tidak memerlukan, maka langsung kita klik finish saja. Kita tunggu sampai creating new project-nya ini prosesnya 100%. Cukup lama, kita tunggu saja. Nah, ketika dia sudah mulai 100%, maka akan muncul di sini new tab berupa index.jsp. Tapi ini lagi loading, kita tunggu saja.
ketika si dalam indeks JSP ini sudah muncul seperti ini, maka kita siap membuat codingnya. Nah, untuk mengisikan coding ini di dalam indeks ini, kita ketikkan coding seperti ini. Nah, ini merupakan coding yang ada di dalam indeks JSP-nya. Nah, untuk teman-teman nanti misalkan mau copy paste atau memahami gitu, ada kita nanti udah saya siapkan, yaitu berupa soft copy modul untuk pembuatannya ini juga, karena ini merupakan hanya tutorial untuk langkah-langkahnya saja yang berupa video. Kemudian setelah itu codingnya ini kita ketikkan, maka sebentar karena lagi proses ini jadinya agak lama. Nah, di sini kan ada yang namanya link atau menu-menu yang digunakan, yaitu ada beranda, BPBT, petugas, posyandu, puskesmas, kelurahan, kecamatan, ibu anak, ibu hamil, layanan anak, wuspus, dan presensi petugas. Nah, untuk membuat link-link itu, mengaktifkannya itu di dalam webpack ini, kita nanti akan membuat file yang berupa JSP dengan langkah yang nanti akan kita sampaikan. Nah, ini lagi loading untuk background scanningnya. Nah, di sini kita harus mengetikkan program ini ya dari awal seperti ini. Seperti ini codingnya. Nah, nanti ketika kita mau memahami, teman-teman pahami, tapi untuk codingnya nanti bisa saya sediakan di dalam modulnya, tinggal copy paste saja. Kemudian untuk membuat link-link seperti bpbt.jsp, petugas.jsp, posyandu.jsp, dan sampai selesai itu langkah-langkahnya, kita klik webpack ini. Nah, di dalam sini itu campuran ya, jadi berarti itu ada sintak HTML, ada sintak CSS, dan JSTL, JSP, itu dijadikan satu dalam pembuatan ini. Nah, di sini pada webpack ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, pilih JSP ini, kemudian sampai muncul text box. Nah, itu untuk pemberian namanya ini ada admin.jsp, anak.jsp, bpbt.jsp sampai wuspus.jsp ini tentunya itu harus sama seperti yang ada di coding indeks. Di dalam indeks.jsp itu harus sama. Sebentar. Nah, di sini misalkan tadi
ada anak titik JSP. Nah, gitu. Kok warning, are you sure to want the... Oh iya. Seperti itu. Sebentar, berarti ini kita salah. Harusnya kita di yang aplikasi Posyandu 2 kita buka dahulu. Nah, dalam webpage ini kita seperti tadi, ulangi, klik kanan, pilih new, pilih JSP. Nah, di sini file name-nya kita isikan dengan anak. Kemudian kita klik finish. Nah, lakukan langkah-langkah ini sampai memenuhi dari sekian banyak tabel tadi, dari anak, ibu, BPPT, ibu hamil, dan lain-lain sampai uspus. Nah, itu kita selesaikan proses itu seperti itu sesuai dengan langkah untuk membuat new JSP itu sama seperti itu. Nah, file anak titik JSP-nya terbuka. Nah, ketika nanti terbuka, ini karena berat ya, program NetBeans-nya sudah berat, terus kita sambil merekam ini jadinya sangat berat sekali, dan ini juga lagi melakukan rendering project video, jadinya terasa berat sekali sampai di NetBeans-nya itu berkali-kali not responding. Nah, ini ketika kita sudah selesai new JSP tadi, tampilan awal atau tempat coding pada anak JSP itu sementara seperti itu. Kemudian di dalam situ kita lakukan pengkodingan seperti ini untuk membuat formnya dulu. Nah, di sini merupakan tampilan untuk membuat form input data dan data. Nah, di sini kita membuat ada data anak tadi, nomor anak, jenis kelamin, nama ibu, tanggal meninggal, sampai pada punya KMS tadi. Kemudian kodenya seperti itu. Nanti teman-teman bisa melakukan copy paste dari modul software yang telah saya buat. Kemudian, nah di sini untuk melakukan relasi antar tabelnya, di sini kita menggunakan query inner join. Nah, inner join ini dilakukan untuk menampilkan data yang sesuai kita inginkan dari tabel lain. Di sini codingnya seperti ini. Bisa teman-teman baca. Codingnya seperti itu. Nah, sebelumnya sebentar. Nah, untuk mengkoneksikan database itu sebelumnya memang kita install dulu di dalam libraries.
Nah, untuk mengkoneksikan antara database dan dengan NetBeans itu tentunya kita menginstal yang namanya ini MySQL JDBC driver seperti ini cara dan juga kita install JSTL seperti ini. Caranya itu sama, nanti kita lakukan langkahnya salah satu saja karena pada dasarnya langkahnya itu sama. Pada libraries ini kita klik kanan, kemudian kita pilih add library. Kemudian akan muncul text box add library. Nah, di situ misalkan belum ada yang namanya JSTL dan MySQL, kita harus melakukan import. Jadi kita klik tombol import. Nah, di sini kita cari yang namanya JSTL. Ini dan MySQL JDBC driver. Kemudian kita pilih dua ini dengan langsung menekan tombol keyboard control, jadinya otomatis kita memilih dua. Kemudian kita klik tombol import library. Tunggu sampai di dalam text box ini muncul JSTL dan MySQL JDBC drivernya. Nah, ketika sudah muncul masih dalam kondisi biru ini, langsung kita klik tombol add library-nya saja. Seperti itu. Kita tunggu sampai di dalam libraries ini muncul JSTL 1.1 standar, JSTL jar, dan MySQL JDBC driver. Nah, di sini di dalam library sudah terinstall yang namanya MySQL drivernya, kemudian JSTL, JDK, dan Glassfish server. Nah, itu maka otomatis dia akan terhubung dengan database yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk membuat sebuah link yang udah kita buat itu ada tombol simpan, edit, dan delete dalam coding anak.jsp ini. Tentunya kita membuat juga coding yang dengan tipe Java seperti ini. Sebentar. Di dalam source package ini kita nantinya akan membuat sebuah source package baru bernama control. Nah, di dalam control ini terdapat coding atau file Java yang digunakan untuk pengkodingan untuk proses simpan, edit, dan delete pada setiap form-form yang dibutuhkan. Nah, untuk pembuatan itu langkah-langkahnya kita klik icon plus di samping kiri source package, kemudian pada source package-nya kita klik kanan, kemudian kita pilih
pilih new. Sangat berat sekali, makanya jadinya lama munculnya. Nah, di sini kita pilih Java Package. Dalam source package, untuk membuat source package atau Java package baru yang bernama control tadi, kita klik kanan source package, pilih new, pilih Java Package. Kemudian akan muncul text box seperti ini. Package name-nya kita beri nama control. Kemudian kita klik finish. Tunggu sampai please wait-nya berhasil. Kemudian di dalam kontrol ini kita klik kanan untuk membuat SED anak yang disitu digunakan untuk coding simpan edit delete nya. Kita klik kanan, pilih new, pilih servlet. Tunggu sampai nanti muncul text box untuk pembuatan sebuah servlet untuk simpan edit delete anak. Nah, kemudian setelah muncul text box new servlet ini, kita beri nama class name-nya SED anak. Nah, kita sesuaikan. Nah, di situ kita samakan aja SED anak, SED ibu, SED ibu hamil, SED presensi petugas, SED puskesmas, wuspus. Nah, itu kita samakan seperti itu. Nah, di sini huruf kapital juga sangat berpengaruh, maka harus diperhatikan. Kemudian setelah kita memberikan class name, kita klik next. Nah, setelah muncul text box seperti ini, kita klik add information to deployment descriptor dalam kurung web XML. Hal ini kita centang karena ini merupakan hal penting sehingga nanti kontrol untuk simpan edit delete anaknya itu berhasil. Nah, setelah kita centang seperti ini, kemudian kita klik finish. Nah, ketika kita sudah selesai membuat SED anak tadi, setelah kita klik finish tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan melakukan coding itu ada di daerah sini. Nah, itu kita lakukan coding. Kemudian isi codingnya itu seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan field yang ada di dalam database saja untuk mempermudah. Nah, di sini untuk
simpannya, kemudian ini hapusnya, kemudian ini gantinya. Kodenya seperti itu. Nanti bisa teman-teman copy paste saja dari modul software yang sudah saya buat. Kemudian setelah membuat itu, untuk mempercantik tampilannya, maka akan kita membuat sebuah CSS, yaitu coding CSS. Coding CSS seperti ini. Nah, seperti ini. Ada layout CSS, navi CSS, dan template CSS. Nah, itu cara membuatnya. Kita klik kanan pada web page, kemudian pilih new, pilih other, maka akan muncul tampilan new file. Nah, di situ kita akan mencari yang namanya untuk file untuk membuat CSS. Tunggu sampai ini proses membukanya selesai karena ini lemot. Kita pause dulu. Nah, setelah muncul text box new file ini, maka akan kita klik webs, kemudian akan muncul file tipe. Di sini kita pilih cascading style sheet yang singkatannya CSS, kemudian kita klik next. Kemudian CSS file ini kita buat dengan nama layout. Kita akan membuat 3 layout, kemudian ada juga yang namanya navi, kemudian ada juga yang namanya template, seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik finish. Kita membuat 3 CSS dengan nama seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan awal atau tempat coding untuk membuat template yang berupa file CSS untuk mempercantik hasil tampilan aplikasi web Posyandu kita. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini. Di sini merupakan tempat kerja kita. Nah, untuk codingnya, untuk layout itu codingnya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa copy paste aja yang ada di modul software yang sudah saya buat. Nah, di sini ada layout CSS, ada navi CSS, kemudian ada template CSS. Seperti ini. Demikian tutorial hal untuk pembuatan seperti itu. Terus untuk melihat hasilnya, untuk hasil yang sudah terbuat itu nanti hasilnya seperti ini. Kita klik aplikasi Posyandunya, kemudian kita klik icon run project. Tunggu sampai nanti muncul pada browser teman-teman. Nah, ini hasil aplikasi Posyandu yang telah kita buat tadi, misalkan seperti ini. Kemudian di sini adalah tampilan untuk berandanya, selamat datang admin itu misalkan. Kemudian di sini
di link BBBT. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini bisa menyimpan, ada cari data, kemudian actionnya ada hapus dan edit. Kemudian ada di petugas seperti ini, kemudian posyandu seperti ini, kemudian puskesmas seperti ini, nah, kelurahan. Nah, di sini sudah menggunakan inner join, jadinya ketika kita klik di sini otomatis yang tersimpan bukan kode primary key-nya tetapi sudah namanya. Kemudian ada kecamatan, ada ibu, kemudian anak, yang kita buat tadi yaitu anak seperti ini, kemudian ibu hamil, kemudian layanan anak, kemudian wuspus, dan yang terakhir presensi petugas. Nah, di sini untuk presensi petugas hanya memasukkan nomor presensi dan otomatis nanti tanggalnya udah otomatis sendiri masuk. Kemudian misalkan di sini yang saya tampilkan proses simpan edit delete-nya yaitu yang ada di data anak yang prosesnya dari awal tadi. Misalkan nomor anaknya di sini kita ketiga, kemudian nama ibunya misalkan Tina, dia anak pertama misalkan, kemudian nama anaknya Sofiana, kemudian tanggal lahirnya misalkan 2014 bulan 3 tanggal 12. Misalkan dia jenis lakinya perempuan, tanggal meninggalnya tidak usah kita isi karena dia masih hidup. Misalkan kemudian penyebabnya juga kita tidak isi, kita ginikan aja. Kemudian penolong persalinan misalkan bidan, kemudian berat badan bayi lahirnya misalkan 3 kg, punya KMS, iya. Kemudian kita simpan. Berhasil. Nah, di sini berhasil. Nah, kemudian ketika berhasil dia akan menambah pada tabel ini. Itu nomor anaknya tadi 3, Tina anak ke-1, Sofiana tanggal lahirnya ini, jenis kelaminnya ini perempuan, kemudian tanggal meninggalnya tidak ada, penyebab tidak ada, penyebab bidan 3 kg, punya KMS, ya. Kemudian ketika kita akan ngedit, kita klik link editnya. Nah, maka data-data ini akan masuk di dalam field ini. Kemudian ketika kita edit itu misalkan dia punya KMS atau tidak, dia misalkan tidak. Nah, di sini kan tadinya ya punya KMS misalkan ya ya. Nah, di sini kita ganti tidak. Kemudian kita simpan editnya, berhasil. Dia berhasil teredit. Nah, yang tadinya ya berubah menjadi tidak. Seperti itu. Kemudian untuk hapus, ya kita hapus saja. Kita klik link hapus. Kemudian berhasil, maka dia akan hilang dari tabel tersebut. Nah, seperti itu. Demikian tutorial program yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini saya Irnawati dari Stimik Al-Rahmah Yogyakarta mau menyampaikan atau sharing ilmu cara install NetBeans IDE 7.2 yang di sini nanti akan kita gunakan sebagai aplikasi untuk membuat aplikasi posyandu. Langkah pertama yaitu kita harus mempunyai aplikasi yang namanya JDK. Nah, di sini adalah
merupakan tahap awal sebelum kita nginstal NetBeans-nya. Untuk installnya seperti biasanya kita klik aplikasinya 2 kali atau klik 1 kali kemudian enter, kemudian tunggu sampai muncul sebuah text box untuk konfirmasi aplikasi. Nah, ketika sudah muncul user account control, maka kita klik tombol yes. Nah, kemudian ketika muncul seperti ini, nah kita klik accept, kemudian klik next. Kita tunggu sampai statusnya penuh 100%. Validasi. Tunggu beberapa menit lagi untuk menyelesaikan extracting installernya. Cukup lama ya, kita tunggu saja.
sebentar lagi untuk installingnya selesai. Tuh, ini baru install JDK-nya ya, belum install NetBeans-nya. Kemudian ketika muncul text box seperti ini, kita langsung klik next saja. Kita tunggu juga, ini masih validasi status. Memang untuk proses install ini cukup lama karena memang NetBeans itu suatu aplikasi yang berat juga. Jadi paling enggak minimal di dalam sebuah komputer atau itu memiliki RAM minimal 2 GB untuk demi kelancaran penggunaan dan saat installingnya. Di sini saya juga menggunakan RAM yang hanya 2 GB saja, cukup lama. Ini karena memang membutuhkan beberapa menit. Di sini lagi menunggu status installingnya, memang cukup lama.
memang cukup lama sekali. Ini saya pause dulu saja. Ketika muncul text box seperti ini, maka installer untuk JDK-nya berhasil, kemudian kita klik finish. Nah, maka JDK sudah berhasil terinstall. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita siap install aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya menggunakan NetBeans 7.2. Kita klik 2 kali aplikasinya, atau klik sekali, kemudian kita enter. Kita tunggu juga untuk proses munculnya teks konfirmasi apakah kita jadi install atau tidaknya. Kita tunggu karena memang NetBeans itu berat ya, maka emang harus kita tunggu. Ketika sudah muncul textbox yang namanya user account control, maka kita klik tombol yes. Kemudian akan muncul seperti ini konfigurasi installernya. Kita tunggu sampai muncul textbox untuk proses install selanjutnya. Nah, ini sudah muncul untuk textbox NetBeans IDE installernya. Nah, kemudian ketika sudah muncul seperti ini, coba kita buka untuk customize-nya. Nah, di sini kita memilih mana saja yang akan diinstal. Nah, ketika di sini kita langsung oke saja. Kemudian kita klik next. Kemudian kita contreng I accept the terms in the license agreement. Kemudian kita klik next. Kita centang I accept-nya kembali, kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita menentukan letak di mana akan kita menginstal, kemudian lalu kita klik next. Klik next lagi, kemudian kita klik install. Kita tunggu sampai extracting installation data for Java SE-nya sampai menuju 100%. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka proses install NetBeans-nya sudah berhasil. Kemudian kita klik finish.
Nah, kemudian kita cek. Nah, di sini pada desktop akan muncul sebuah shortcut yaitu NetBeans IDE 7.2. Nah, untuk membukanya kita klik aja 2 kali dan tunggu sampai NetBeans IDE 7.2 itu terbuka. Ketika dia proses membuka akan muncul seperti ini, NetBeans IDE 7.2. Nah, ini lagi proses membuka aplikasinya. Karena NetBeans itu lumayan berat, jadi memang proses starting untuk membukanya itu cukup lama. Nah, ini merupakan tampilan awal dari NetBeans 7.2. Nah, di sini merupakan tampilan awalnya. Nah, demikian tutorial untuk install NetBeans IDE-nya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini saya Irnawati dari Istimewa Al-Rahmah Yogyakarta ingin berbagi ilmu tentang cara install SAM untuk sebuah aplikasi untuk pengolahan database atau pembuatan database seperti itu. Langsung saja untuk cara menginstal SAM, otomatis kita harus mempunyai installernya atau aplikasi untuk installnya. Nah, di sini saya sudah punya namanya SAM Win321.7.4 installer dari SAM. Kemudian untuk cara installnya langsung aja klik 2 kali. Nah, kemudian kita klik ada tampilan user account control, kita klik yes. Kita tunggu, kemudian kita pilih bahasanya. Di sini kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik next. Kemudian kita tentukan letaknya, kita di C aja, kemudian kita klik next. Kemudian ini kita centang untuk install Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian klik install. Tunggu sampai ekstrak filenya ini penuh sampai 100%. Kita tunggu saja karena prosesnya lama.
Bentar lagi prosesnya akan selesai. Maaf, memang prosesnya terlalu lama, jadi menunggu untuk installingnya ini memang cukup lama. Tapi sebentar lagi sudah hampir selesai. Tunggu saja. Iya. Nah, complete the sum 174 setup wizard, berarti klik finish to close this wizard. Berarti untuk mengakhiri installingnya maka kita klik finish. Kita klik allow access. Kita klik OK saja. Kita klik yes. Nah, kita klik OK. Nah, ini merupakan jendela ketika SAM berhasil diinstal atau siap digunakan. Nah, demikian tutorial untuk pembuatan SAM-nya. Kemudian untuk mengoperasikan SAM-nya, biasa kita buka saja lewat browser. Kemudian kita ketikkan di sini untuk membuka SAM-nya, kita ketikkan localhost / misal php my admin. Kita enter. Maka seperti inilah tampilan utama pada sebuah SAM ketika kita akan membuat suatu database. Seperti itu. Kemudian yang seperti ini tadi adalah merupakan kontrol panel aplikasi dari SAM tersebut. Nah, demikian tutorial atau ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.